Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Intan Azani dengan NPM 23592011. Jadi pada video ini yaitu akan membahas soal UAS dari data mining. Jadi di UAS data mining ini diwajibkan untuk melakukan pengolahan dataset ya menggunakan rapid miner. Ada algoritmanya yaitu ada decision tree, KNN dan juga naive Bayes. Nah, lalu ditentukan algoritma mana yang lebih akurat akurasinya menggunakan operator performance. Lalu yang kedua, pengolahan sebuah dataset juga menggunakan clustering tapi k-means dengan k-nya itu K3. Nah, oke, yang pertama di sini di datasetnya. Jadi dataset ini diperoleh dari Kaggle, berisi 500 data mahasiswa, ada 10 atribut dan satu spesial di labelin yaitu status akademiknya yang merupakan variabel Y atau variabel targetnya. Sisanya ada seperti nama, jenis kelamin, umur, kehadiran dan lain-lain. Oke, yang pertama di sini di Rapid Miner kita import dulu datasetnya yang sudah diunduh dari Kaggle tadi. Next. Lalu di sini di format your columns bagian status akademik ini ubah role-nya menjadi yellow. Next. Ini taruh di bagian data. Oke, jadi ini datanya ada 500 data ya. Atributnya ada status akademik yang dilabelin tadi, nama, jenis kelamin, umur, status menikah, kehadiran partisipasi ini, kehadiran kelas, nilai tugas, aktivitas e-learning dan IPK-nya. Oke, yang pertama tadi kan disuruh mana tadi? Ini ya, tutorial pengolahan sebuah dataset. Ada klasifikasi decision tree, KNN dan juga naive Bayes. Oke, yang pertama kita ambil dulu data setnya tadi. Nah, kan untuk membangun sebuah model tuh pasti kita harus membagi datasetnya ini ke data testing dan juga training. Nah, di sini digunakan yang namanya split data. Oke, di parameternya kita edit numeriknya, kita add entry ya, 0.8 untuk partisi 1 yang artinya 80% dari total dataset itu dilakukan untuk training. Lalu di sini 0.2 untuk partisi 2 digunakan untuk testing dari datasetnya nanti. Oke, lalu setelah habis split data itu dilakukan, kita panggil modelnya di decision tree. Nah, dari partisi 1 ini bisa kelihatan kan 400 sampelnya kita hubungin dari par ke try-nya. Lalu kita cari ada apply model ini. Nah, dari mode yang di model decision tree ini kita hubungin ke apply model mode-nya. Lalu yang parameter kedua yang 100 dataset 100 datanya ini dihubungin ke UNL di apply modelnya. Nah, setelah itu kita menggunakan operator performance-nya untuk mengukur berapa akurasinya. Oke, lihat hubungin juga
Ini kita kasih nama biar dia lagi. Eccentric. Coba kita running dulu. Nah, ini wah, pohon keputusan sangat banyak. Ini bisa diubah di bagian decision tree. Untuk maksimal depth-nya kita ubah aja menjadi 5. Kita running lagi. Nah, jadi tidak banyak keputusannya. Di sini ada IPK dibagi menjadi 2. Kalau IPK-nya di bawah 1,5 atau sama dengan 1,5, dia otomatis tidak lulus. Lalu jika IPK-nya di atas 1,5, dia ada pohon keputusan lagi tuh. Kalau dia nilai tugas rata-ratanya. Kalau di bawah 9,6 atau sama dengan 9,6, dia dibagi lagi tuh nilai tugas rata-ratanya. Kalau dia di atas 66,5, dilihat IPK-nya. Kalau IPK-nya di atas 2,4, otomatis dia lulus. Kalau dia di bawah 2,455 atau sama dengan 2,45, dia tidak lulus. Di sini kalau dia di bawah 66,5 atau sama dengan 66,5, dia otomatis tidak lulus. Sama di sini dibagi jika nilai tugas rata-ratanya 96,5, kehadirannya di atas 64, otomatis dia lulus. Kalau di bawah 64, nah, ada putusan lagi. Kalau dia IPK-nya di atas 3,6, maka dia tidak. Kalau IPK-nya di atas 3,650, maka dia tidak lulus. Kalau dia di bawah 3,650 atau sama dengan itu, dia maka lulus. Nah, ini performance-nya dengan akurasi dari model algoritma decision tree, dia dapat di 67%. Dengan prediksi lulus 27, tidaknya 6. Berarti model ini memprediksi lulusnya lebih baik daripada prediksi yang tidak lulusnya. Oke, mungkin di sini kita langsung saya lakukan untuk di model KNN dan juga naive biasnya. Sama yang partisi 1 dibagi ke training, lalu dihubungkan ke apply model, lalu di sini apply model kita hubungin ke performance KNN. Lalu yang terakhir itu ada model naive bias. Partisi 1 hubungin ke training modelnya, dan partisi 2 ke apply modelnya. Kita running untuk melihat hasilnya. Nah, untuk tadi ini di performance naive bias, dia mendapatkan akurasi 63%, dan juga dia lebih baik memprediksi lulus daripada prediksi yang tidak lulus. Untuk di KNN, dia mendapatkan akurasi 74%, dengan lebih baik memprediksi lulus sebesar 79% daripada prediksi tidak lulusnya sebesar 69%. Jadi dari hasil performance dari ketiga model algoritma ini,
Itu kita bisa lihat di sini ya. Untuk algoritma KNN akurasi 74%, dia menempatkan posisi pertama, lalu decision tree dengan akurasi 67%, kedua, dan juga knife pace ketiga dengan akurasi 63%. Nah, jadi dari ketiga algoritma klasifikasi ini, yang tertinggi itu didapatkan oleh KNN-nya dengan 74%, berarti dia memprediksi dengan benar sebanyak 74 dari 100 kasus. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu video pengolahan dataset menggunakan algoritma K-means dengan K3. Oke, sini kita buat kembali ke desain, file, new process. Sama kita load juga datasetnya. Lalu di sini kita pilih select atribut. Nah, jadi dalam clustering ini atribut categorical seperti, ntar kita lihat di sini. Ini di exclude untuk tidak menggunakan dari atributnya ini tadi. Nah, jadi dalam K-means ini atribut seperti status menikah, status akademik, nama ini tidak dibutuhkan karena ini merupakan atribut kategorikal, bukan nilai seperti ini seperti partisipasi diskusi, nilai tulis rata. Nah, jadi fitur-fitur seperti yang kategorikal ini sebaiknya tidak digunakan. Terus menikah, nama, jenis kelamin. Nah, dan juga di sini umur ya. Umur, karena kalau dilihat di datasetnya tadi itu kan rata-rata dari 20 nih ya sampai 25 untuk mahasiswa. Jadi tidak terlalu berpengaruh ke dalam model untuk memprediksinya. Jadi kita exclude. Jadi dibuang aja, tidak digunakan. Lalu setelah di select atribut yang mau digunakan aja, itu digunakan ini normalisasi agar skalanya itu sama. Kan dilihat di datasetnya kalau IPK itu kan 1-4, kehadiran itu 8%, partisipasi dan nilai tugas itu 0-100. Jadi dinormalisasi supaya ininya itu sama, itu enggak 1-4, 0-100. Misal dinormalisasi itu bisa dia dibandingkannya 0-1 semua gitu. Lalu habis dinormalisasi itu baru kita panggil modelnya K-means. Nah, kita hubungin dari normalize ke clusteringnya. Nah, karena diharuskan dengan K3, maka di sini diubah di atribut parameternya K-nya menjadi 3. Dan nanti data kalau mahasiswa ini akan dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 cluster gitu. Kita hubungin dan coba running. Nah, di sini keluar hasilnya ada 3 cluster. Di cluster 0 itu dapat ada 171 mahasiswa, cluster 1 176 mahasiswa, cluster 2 ada 153 mahasiswa dengan total datasetnya 500. Ini untuk tampilan dari centroid table-nya ya. Oke, jadi di sini merupakan hasil dari tabel centroid dari K-means-nya ya. Akan dibagi menjadi K3. Di cluster pertama ada 171 mahasiswa, cluster 1 ada 176 mahasiswa, dan cluster 0 ada 103 mahasiswa dengan totalnya 500 mahasiswa. Nilai-nilai yang ada di tabel ini merupakan nilai normalisasi dari z-score-nya. Kalau dia nilainya positif berarti di atas rata-rata keseluruhan, kalau dia negatif di bawah rata-rata keseluruhan. Kalau mendekati 0 merupakan rata-ratanya atau sekitar rata-ratanya. Nah, di profil cluster pertama,
atau klaster 0, ini nilai kehadirannya di rata-rata, tapi IPK-nya sangat rendah. Ini mungkin mahasiswa yang hadir tapi tidak aktif dalam perkuliahan atau tidak paham dari materi yang diberikan. Kalau di klaster 1, kehadirannya cukup tinggi 0,6 dan IPK-nya sangat tinggi dengan 0,8. Bisa jadi ini merupakan mahasiswa yang aktif dalam kelas. Di klaster yang terakhir, klaster 2, itu kehadirannya sangat jauh di bawah rata-rata, minus 0,8, tapi IPK-nya dia masuk dalam kategori rata-rata. Nah, jadi dalam hasil dari clustering ini dikategorikan dalam cluster pertama, itu merupakan mahasiswa dengan IPK yang rendah tapi kehadirannya cukup. Kalau di cluster 1, itu mahasiswa yang aktif dalam kelas, berprestasi, sering mengikuti perkuliahan. Lalu di cluster kedua, itu mahasiswa dengan unik ya, partisipasinya tinggi 0,7 tapi kehadirannya rendah. Nah, kalau di mahasiswa yang profil klaster kedua ini merupakan yang lebih suka aktif dalam kelas online daripada kelas tatap muka. Jadi itu saja dapat disampaikan dari UAS data mining ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.